Shalom, selamat pagi, orang Semadamang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 581 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 25 Juli 2022 diambil dari surat 2 Petrus 3 ayat 18, demikian bunyinya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ailam gadda madihamu asini roha dohot panadau di Tuhata Yesus Kristus si paluai. Di banam hasangapon nang nuaing nang rodi saling lelengna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus damang dainang, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai seorang orang tua, maka kita mengharapkan ketika kita sudah membina rumah tangga, dipersatukan Tuhan dengan berkat-Nya, kita dititipkan karunia anak. Maka setiap orang tua akan berusaha dan menginginkan supaya anaknya bertumbuh kembang dengan baik. Dalam dunia pertanian juga, kita sering melihat bagaimana seorang ibu, seorang manusia dalam memelihara yang disebut dengan tumbuhan, maka dia menginginkan supaya tumbuhan itu berkembang biak dengan baik, bertumbuh dengan baik. Maka dia akan berusaha untuk dapat memberikan pertumbuhan yang baik. Dia akan berusaha untuk merawatnya dengan baik. Dia akan memelihara, dia akan menyayangi, dia akan memberikan pupuk. Dan pada saatnya dia menginginkan dengan pertumbuhan yang baik, maka dia akan memperoleh hasil yang baik juga. Demikian juga firman Tuhan pada saat ini dikatakan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Petrus menginginkan supaya di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan orang lain hidup dalam penderitaan karena iman, maka dikatakan supaya pertumbuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Petrus mengatakan tadi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, kalau dikatakan di situ tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, artinya apa mau dikatakan di situ? Bahwa kasih karunia itu harus senantiasa semakin nyata dalam kehidupan kita. Bertumbuh dalam kasih karunia berarti bahwa kita akan menjadikan kasih karunia daripada Tuhan itu menjadi dasar pertumbuhan kita.
Kasih karunia itu akan menjadi kekuatan kita untuk dapat semakin mengembangkan diri kita. Yang kedua dikatakan di situ bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita. Artinya kita tidak lagi ragu-ragu, kita tidak lagi bimbang di dalam kehidupan kita apakah benar Tuhan yang kita sembah itu. Siapa Tuhan yang kita sembah dikatakan di situ adalah juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Pengenalan akan Yesus Kristus akan kita nyatakan dalam kehidupan kita, dalam pertumbuhan kita, yaitu dalam pertumbuhan rohani maupun dalam pertumbuhan bersama, hidup bersama dengan orang lain. Yaitu melalui kasih Kristus yang sudah nyata dalam kehidupan kita ketika Dia mau menyerahkan nyawanya, tubuhnya untuk menjadi korban penebusan dosa bagi kita. Dia menyelamatkan kita, menebus kita daripada dosa, iblis dan maut supaya kita dibawa kembali menjadi anak-anak Allah yang menjadi pewaris kerajaan surga. Melalui peringatan akan kematian Yesus Kristus di kayu salib dikatakan kepada kita supaya kita menerima yaitu pengampunan dosa itu melalui perjamuan kudus yang dilakukan oleh gereja kita. Sebagai alat untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan yang tidak kelihatan tetapi tampak dalam perjamuan kudus. Yaitu kita akan memperoleh pengampunan dosa. Kebahagiaan hidup yang kekal. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, Petrus menginginkan kepada kita, Yesus Kristus menginginkan kepada kita. Supaya kita bertumbuh kembang dengan baik. Bagaimana kita mau bertumbuh kembang ketika kita tidak mempunyai asupan gizi yang benar. Maka kita dikatakan supaya kita senantiasa bertumbuh dalam pengenalan akan juru selamat kita. Pengenalan akan Tuhan yang kita sembah. Bagaimana kita mau mengenal itu adalah dengan mengenal firman-Nya. Dengan rindu dan rajin untuk membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Tantangan yang kita hadapi saat ini dalam kehidupan kita, banyak orang-orang yang tidak mau untuk mengenal firman Tuhan. Banyak orang-orang yang seperti yang sudah dinubuatkan bahwa akan tiba saatnya orang tidak lagi tertarik dengan firman Tuhan. Tetapi hanya kepada cerita-cerita dongeng yang mengenakan telinga, yang mengenakan hati. Tetapi Petrus mengingatkan kepada kita, pertumbuhan itu semakin nyata. Kasih karunia Tuhan itu melalui talenta yang kita terima, melalui berkat-berkat Tuhan yang kita terima, maka kita akan semakin bertumbuh menjadi seorang Kristen yang baik. Sehingga pada waktunya kita akan tahu mengatakan bahwa kita adalah imam yang sudah diangkat oleh Yesus Kristus, yang ditebus oleh Yesus Kristus untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Yang berarti ketika kita menjadi seorang imam, maka kita akan menuntun keluarga kita semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua, melalui pengenalan kita, pertumbuhan kita akan Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus itu dikatakan, maka kita akan dapat menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita akan berusaha mencontoh, meneladani apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah bertumbuh, ketika kita sudah melakukan tugas tanggung jawab kita, maka dikatakan kepada kita, maka kita akan memuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya dikatakan baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kita sering mendengar kemuliaan hasangapon. Sebagaimana dikatakan bahwa orang Batak hamoraun hagabeon hasangapon. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Kemuliaan adalah milik Tuhan. Milik manusia adalah dengan talenta, kasih karunia, hamoraun, hagabeon boleh menjadi milik kita. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, kalaupun kita itu sudah berhasil, maka dikatakan arahkanlah semua kemuliaan itu adalah milik Tuhan sekarang, kekal sampai selama-lamanya. Kita hanyalah hamba-hamba Tuhan.
Kita hanyalah anak-anak Tuhan yang bertugas mempunyai tanggung jawab untuk memberitakan firman kepada orang lain. Sehingga untuk dapat bertumbuh dalam iman yang benar, dalam kasih karunia yang benar, maka rajinlah mendengar firman Tuhan. Berikan hatimu, berikan perhatianmu. Jangan biarkan satu hari lolos dari kehidupanmu tanpa mendengar firman Tuhan, tanpa bersyukur kepada Tuhan, tanpa berhubungan dengan Tuhan dalam doa pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ya Tuhan jika hari ini Engkau telah memberikan satu minggu yang baru kepada kami, hari yang baru. Oleh karena itu firman mengatakan kepada kami supaya kami bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan yang benar akan Kristus Yesus sebagai juru selamat dunia. Bapa surga, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu supaya kami semakin dapat bertumbuh. Ketika kami bertumbuh berkembang, pada waktunya kami juga akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Buah-buah pengenalan kami akan Kristus, maka itu akan nyata dalam perbuatan-perbuatan baik kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa surga, berkati setiap anggota jemaat-Mu. Ketika Tuhan memberikan napas kehidupan kami, awal minggu ini biarlah kami untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Mampukan kami untuk dapat bertanggung jawab dalam setiap tugas tanggung jawab kami yang kami emban baik dalam pemerintahan, baik dalam swasta maupun dalam keluarga dan gereja terutama. Terima kasih surga, terpujilah Kau sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas Mada Mang Dainang, Tuhan Yesus memberkati, selamat bekerja.